adik-adik semuanya, karena kita masih online ya, standby itu seperempat jam sebelum saya join kelas. Artinya kalau saya join itu kan biasanya jam 1. Atau bisa saja saya join kurang dari jam 1, misalnya jam 12.55 atau 12.50. Intinya adik-adik sudah standby dengan device masing-masing dan berada di lokasi di tempat duduk, bukan di jalan ya. Kalau di jalan saya tidak toleran lagi. Karena apa? Anda mau milih kuliah atau milih kuliah sambil main-main gitu. Jadi artinya saya minta di sini adik-adik kalau standby di lokasi, ya lokasinya harus ada di ruangan dan di tempat duduk. Bukan di emperan toko, bukan di jalan sambil bawa motor, bukan di jalan sambil bawa mobil. Jadi saya minta adik-adik di lokasi di mana yang nyaman untuk mendengarkan materi kuliah saya. Karena perkuliahan saya itu dasarnya di probabilitas ini adalah dasarnya matematika juga. Jadi kalau Anda mendengarkan perkuliahan saya sambil posisinya dalam keadaan mengerjakan pekerjaan yang lain, saya mohon untuk waktu 100 menit ini, mohon Anda dengan sabar duduk di ruangan, tidak sambil di jalan. Karena kita sudah online ini yang sudah dijalankan kan sudah 1 tahun lebih ya, artinya sudah 3 semester kita jalankan online ini. Dan rata-rata mahasiswa mentang-mentang kuliah online paralel kerjanya. Pertama, ada yang sambil mengerjakan tugas dari dosen lain, ada yang sambil jalan, lagi di jalan Bu, dalam mobil, naik kendaraan, atau lagi makan Bu. Tolong, hal-hal seperti itu di kelas saya tidak saya benarkan. Kalau Anda memang mau melakukan seperti itu, silahkan dari sekarang Anda mundurkan diri dari kelas saya. Karena saya hanya ingin anak-anak yang fokus dengan perkuliahan saya yang ingin saya ajar. Gitu. Kalau itu kan Anda artinya tidak fokus. Kalau tidak fokus, bagaimana mau menghasilkan nilai yang bagus? Oke, di situ kalau kedapatan sama saya seperti itu, berarti etika Anda sudah kena. Kalau etika sudah kena, artinya nilai Anda juga rontok. Bisa gagal. Bukan nilai C, bukan nilai D, tapi gagal. Kenapa? Dari cara Anda menghadapi perkuliahan dengan dosen, ya seperti itu, ya nilainya itu. Ya, jadi mohon, di perkuliahan perdana ini sudah saya sampaikan, mohon untuk setiap perkuliahan dengan dosen manapun, tidak juga dengan saya saja, tapi dengan dosen manapun, mohon Anda standby di lokasi di mana yang nyaman Anda duduk. Ini namanya kuliah kan kita kan ruangannya saja yang beda. Tidak di kelas gitu. Tapi intinya kalian mendengarkannya dengan baik-baik di ruangan. Boleh di kamar, boleh di ruang tamu kalian. Tapi janganlah sambil di jalan. Nah mohon itu. Karena basicnya ini. Kadang kemarin saya ngajar. Saya lagi di kapal Bu penyeberangan Bakahuni Merak. Kelewatan nggak itu? Anda tahu mau kuliah dengan saya. Saya lagi di bandara Bu mau berangkat. Mikir nggak itu? Saya luangkan waktu untuk mengajar Anda, tapi Anda malah begini. Sambil menyambi gitu. Saya mohon tidak ada hal seperti itu. Kalau memang seperti itu, mending Anda buat surat izin tidak masuk. Nah, ngomong-ngomong masalah surat izin yang saya ACC yaitu izin karena sakit. Ya, izin karena sakit. Izin kalau saya bentrok dengan ikut rapat organisasi Bu, tidak saya beri izin. Ya, oke, dengarkan semuanya baik-baik. Izin karena ikut rapat organisasi atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di jam pelajaran itu tidak saya berizin. Kenapa? Karena tidak ada itu aturannya. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan di jam pelajaran. Tidak ada. Biasanya itu di luar jam pelajaran. Saya tahu betul. Mohon
Mohon untuk Anda patuhi. Kalau Anda mau mendapatkan nilai bagus, tidak nilai bagus saja ya, istilahnya Anda mau dapat ilmu, ya tata aturan di kelas itu mohon dipatuhi, tidak seenaknya saja. Ini Anda sudah, ini rata-rata kan angkatan 19 ya, Anda sudah tahun keberapa, angkatan 20 ya, ini Anda sudah tahun kedua. Artinya tahun kedua itu berarti Anda 1 tahun sudah belajar yang namanya kuliah di kampus itu seperti apa. Jadi jangan mengulang lagi hal-hal yang masa lampau, yang dimana Anda dulu tidak fokus karena hanya online. Ya online memang siapa yang mau online. Tapi setelah dilaksanakan hybrid malah milih online. Nah ini yang saya heran. Dulu waktu online mahasiswa rata-rata komplain. Kapan offline-nya, Bu? Kalau begini tidak mengerti kita kuliah. Sekarang setelah kita mau di posisi mau hybrid, malahan kebanyakan milih online. Nah itu aneh bagi saya. Itu sebenarnya mahasiswa di sini mencari keuntungan untuk diri sendiri. Saya tahu kalau online ini kan lagi menguntungkan kan dari ujian. Ujian bisa bebas kita contek. Walaupun ujiannya close, ibu itu sampaikan tapi kita bisa contek gitu. Atau bisa dapat contekan dari teman melalui via handphone ya. Nah, tapi jangan berpikir seperti itu. Kembali ke niat Anda. Buat apa Anda kuliah? Saya mau sarjana, Bu. Ya, seorang sarjana itu seperti apa? Seorang sarjana itu oh, bukan nilai saja, tapi seorang sarjana itu dari pola pikirnya berbeda. Dulu masa tamat SMA, seperti ini. Sekarang sudah di pendidikan tinggi, nah, sudah nggak sama. Jadi dimohon kepada adik-adik semua, tolonglah ya. Oh, apapun yang disampaikan sama dosen itu sebenarnya baik tujuannya. Tidak usahlah buat saya Anda kuliah. Anda kuliah itu simple saja. Buat siapa? Buat orang tua, Bu. Nah, itu aja. Kalau setiap Anda kuliah, Anda ingat orang tua Anda, itu alangkah lebih baik ya, istilahnya memacu semangat Anda. Kenapa saya bicara seperti ini? Anda rasakanlah pada saat Anda sudah mulai memasuki semester baru, di mana Anda eh, melakukan pembayaran, tidak saja pembayaran BPP, pembayaran SKS, di situ Anda selalu terganjal keuangan, apalagi di masa pandemi. Harusnya Anda syukur itu. Bagi siapa yang bisa membayar, mungkin aman ya, bagi ekonomi keluarganya yang aman. Tapi kalau bagi ekonomi keluarganya yang tidak aman, karena masa pandemi, nah, apakah Anda mau tambah? Tambah itu dengan Anda masih main-main kuliah. Enggak kan? Harusnya di situ Anda sadar. Seharusnya posisi itu yang membuat Anda masa pandemi, kan tidak semua orang yang punya keberuntungan. Masa pandemi banyak orang tuanya yang berhenti kerja, banyak orang tuanya yang kesusahan mencari uh, tambahan uang gitu loh. Seharusnya itu. Jadi makanya saya kembalikan ke Anda. Kalau Anda anak yang berbakti pada orang tua, tolong untuk kuliah seriuslah. Ingat orang tua Anda. Setiap Anda ingin melakukan kegiatan perkuliahan, jangan senang-senangnya dulu yang dipikirkan. Jangan santai-santainya dulu. Tapi susah-susah dulu. Nanti senang tuh kemudian ketika Anda sudah berhasil menjadi seorang sarjana, mendapat pekerjaan yang bagus, di situ baru Anda senang. Percayalah, saya itu kalau ngomong nggak salah, karena saya pernah mengalami hal seperti Anda itu. Saya kadang terlalu santai kuliah dulu, akhirnya jatuh-jatuhnya nganggur terlalu lama. Itu, saya nggak mau terulang hal-hal itu kepada Anda, makanya saya push Anda untuk serius. Karena saya nggak mau ada lagi yang seperti saya. Gitu. Itu yang saya mau maksud saya untuk menyampaikan hal ini. Oke. Itu ya, yang selanjutnya itu tata aturan di kelas ya. Jika saya sudah, jadi kan tadi saya minta standby ya 1/4 jam sebelum, sebelum misalkan kita jam 1 ini.
Jadi seperempat jamnya Anda sudah standby dengan, saya minta kalau Anda standby itu kalau bisa 2 device. Artinya satu Anda pegang handphone, satu Anda pegang laptop. Takutnya, takutnya nanti nge-lag itu jaringannya, Anda masih bisa mengandalkan handphone, ya. Jadi artinya tidak ada istilah nge-lag gitu loh. Satu lagi, sebelum kuliah cek lagi jaringannya, kuotanya. Jangan sampai ada, Bu, permisi Bu, saya beli kuota dulu. Jangan sampai hal seperti itu ada lagi. Kau mau kuliah, ya seharusnya ada persiapan. Makanya kalau Anda mengadakan kuota, kan online ini kan kita kan beratnya di kuota ya. Seharusnya kuota yang Anda beli itu untuk belajar saja, pembelajaran daring saja, bukan untuk game online atau nonton drakor. Ada itu kan. Nah, sehingga untuk pembelajaran susah jadinya gitu. Nah, tahulah itu kan zaman-zaman milenial sekarang. Drakor, game online, siapa yang nggak tertarik ya? Tapi tolong yang hal-hal demikian, kalau mau pun Anda mau, ya pikirkan kuotanya berapa untuk pembelajaran daring ini. Nah, itu. Yang kedua, jika Anda telat masuk kelas ya, saya hanya saya kalau bisa karena ini sudah jam 1 siang ya, istilahnya tidak ada terlambat lah, on time ya, on time. Jadi jam 1 siang ya jam 1 siang gitu. Pokoknya setelah saya panggil join, saya nggak nunggu lagi. Kalau saya nunggu lagi itu kelewatan namanya. Apalagi kalau misalnya saya delay, maksudnya itu terlambat gitu. Artinya saya misalnya masuknya lewat dari jam 1 gitu. Terus nanti saya join, masih ada lagi terlambat dari saya. Kalau bisa tidak, ya. Kalau bisa tidak ada yang terlambat lagi. Karena ini kan bukan pagi jam 7 kita kuliah. Kita ke kuliahnya jam 1 siang. Notabene Anda sudah makan siang, notabene Anda sudah istilahnya sudah ada perkuliahan juga sebelumnya gitu. Oke. Terus kalau Anda terlambat misalnya karena sesuatu hal, ya saya nggak tahu. Nah, Anda izin ya masuk gitu. Bu, permisi Bu, izin nama saya ini, izin telat masuk gitu. Jangan masuk nyelonong aja gitu. Kenapa? Kadang saya sudah mulai join, itu saya lihat nama-nama Anda semuanya, itu saya sudah screenshot absennya. Artinya apa? Lewat dari, berarti setelah saya screenshot masih ada yang masuk, ya nggak masuk lah sama saatnya alpha gitu. Bisa tidak ada punya rasa ini ya, ibu nih apa nggak udah setenggang ya, Anda yang salah, tahu ada kuliah tapi masuknya telat gitu loh. Ini sama dengan di kelas ya, kalau Anda menunggu dosen masuk pasti Anda sudah berada dalam kelas sebelumnya. Gak mungkin Anda Anda sengaja untuk terlambat, nggak mungkin. Nah begitu kan dengan online ini, kalau saya sudah panggil itu ya ingat jam 1 saya ada kuliah probabilitas dengan Bu Dewi, seharusnya jam 1 kurang seperempat itu saya standby ya, seperempat jam sebelum jam 1 seharusnya standby ya. Kalau nggak ngerti jam 1 kurang seperempat, udah saya sebut namanya 12:45 tuh. Oke, bisa mohon tidak ada yang terlambat ya. Kalau saya sudah minta join itu kalau bisa sudah, makanya tadi saya minta 2 device harus aktif kalau Anda mau jaringannya tidak nge-lag. Artinya ketika saya bisa saja suatu waktu saya absennya di awal, absennya di akhir atau di pertengahan. Saya nggak bisa kasih kepastian saya absennya selalu di akhir, tidak. Bisa saja di awal, bisa saja di pertengahan. Hanya saya minta Anda standby. Yang kedua tadi masalah apa ya, keterlambatan ya. Oke, yang ketiga itu karena ini kan kuliah formal ya. Kalau formal itu ini sebenarnya nggak perlu lagi saya ulang-ulang, tapi kenapa saya ulang? Karena masih dilakukan sama mahasiswa. Kenapa tahu daring, tahu online, seenaknya saja. Tata krama dalam berpakaian. Kalau kuliah dengan siapapun itu dosennya, bukan dengan saya saja,
saya minta Anda berkemeja, memakai kemeja ya. Kalau yang berjilbab, jangan karena berjilbab Anda tutupi dalam Anda cuma pakai baju kaos panjang seperti mana itu, jangan. Rapi, ya rapi. Saya minta pakai kemeja yang rapi ya. Kemeja yang rapi. Kemejanya tidak digantung di badan saja, tapi dikancingkan bajunya. Ya, jadi kemejanya dikancingkan bajunya, tidak digantung di badan saja. Oke, tuh. Satu lagi, dalam masalah rambut nih, ini pasti ada yang gondrong nih laki-laki ya. Kalau ada niat baik dari Anda, silahkan dirapikan, dipotong ya. Kalau ada niat baik dari Anda, jangan juga panjang susah, repot sendiri, berat di kepala ya. Tapi kalau masih mau juga panjang, terserah. Tapi satu syarat saya, diikat sekuat-kuatnya, di mana tidak ada kelihatan keluar-keluar rambutnya dari ikatan. Jadi bukan diikat kayak ikat kucir, tidak. Diikat itu seperti ikat kecil-kecil, rapi. Jika perlu kamu pakai minyak rambut, supaya rapi, kelihatan rapi. Nggak keluar itu rambutnya. Kalau Anda masih mau panjang rambut Anda. Ya, tolong itu. Bagi laki-laki ya, ini laki-laki nih, karena masa pandemi panjang-panjang semua rambutnya. Kalau saya solusinya sih gampang, mending dipotong, rapi kan bersih gitu. Tapi kan masih ada yang mau seperti mahasiswa zaman dahulu, zaman Ali Topan gitu ya, rambutnya panjang-panjang, gondrong-gondrong gitu ya. Terus apa? Ketika sekolah dikaji aja. Saya sih, ya itu kan pilihan Anda masing-masing. Tapi itu yang saya minta. Ya, jadi kalau setiap kuliah dengan saya, tidak ada alasan Anda tidak ingat dengan aturan saya. Tolong semuanya dipasang kupingnya, didengar baik-baik. Bagi siapa yang tadi terlambat mendengarkan, dengarkan rekaman saya di awal ini, dari awal tadi. Oke, itu ya. Selain itu masalah tata krama, kerapihan berpakaian ya. Tadi tata krama, aturan masuk kelas. Terus selanjutnya, jadi masalah surat izin ya, surat izin yang saya akui surat izin sakit. Itu surat dokter, ya, surat izin dari dokter. Kan kadang-kadang mahasiswa ini kan buat surat izin, oke lah yang buat surat izin katanya ada walinya yang tanda tangan temannya gitu. Enggak, saya mau surat izin dari dokter. Kalau betul-betul ada sakit yang nggak bisa mengikuti perkuliahan saya. Sebenarnya kalau daring ini mengikuti perkuliahan itu lebih enak. Dalam keadaan sakit masih bisa juga kita ikuti ya. Tidak ada istilah apa ya, oh nggak bisa ikut. Kecuali kita offline. Iyalah. Intinya sama, mau offline, mau daring, surat izin yang saya akui surat izin sakit dari dokter. Ya. Selanjutnya tadi masalah perizinan surat ya. Kalau bisa surat izinnya itu kalau tahu Anda sakit, sebelum saya masuk itu sudah masuk ke saya. Artinya masuk ke Teams. Masuk ke Teams, karena kan mau diproses hari itu juga di absensi. Kalau kamu udah hari itu ngasih suratnya, saya nggak bisa proses hari itu. Pasti kata kamu saya anggap alfa, karena kan ditunggu 24 jam di hari yang sama. Gitu. Itu ya masalah absen, masalah kehadiran. Oke, selanjutnya oh, dalam hal kontrak kuliah mengenai penilaian ya. Penilaian di sini normal ya, standar lah. Untuk kehadiran 10%. 10%, arti kata 10% itu 100% kehadiran. Anda bisa lihat di anjungan Anda. Jadi syarat ujian itu kehadiran mesti 75% ya minimal. Jadi di bawah 75% Anda hanya mencari gagal aja. Dikata percuma juga kan di bawah 70%, tapi gagal gitu kan nilainya ditambah-tambahin juga dengan kehadiran. Tapi walaupun kehadiran Anda 100%, ya, kehadiran Anda 100%, arti katanya nilai poin 10 sudah Anda pegang,
bukan berarti Anda bisa lulus gitu. Lulus itu tergantung hasil ujian Anda, ya. Mungkin ada di separuh dosen mungkin dengan kehadiran saja cukup lulus gitu, walaupun ujiannya berantakan. Tapi bagi saya tidak. Ujian menjadi faktor penting bagi saya untuk lulus atau tidaknya Anda di mata kuliah saya. Oke? Selanjutnya untuk tugas-tugas ya maksimal 20%, saya nggak lebih dari 20%. Karena apa? Tugas-tugas itu kebanyakan nyontek. Kalau Anda kerja sendiri pun saya nggak percaya juga, ya. Arti kata kan bukan saya yang mantau Anda 24 jam mengerjakan tugas. Jadi 20% maksimal. Terus lanjut ke penilaian ujian ya. Di sini untuk UTS itu saya memberikan poin itu 35%. Dan untuk UAS juga 35%. Tapi itu bisa berubah ya. Arti kata kalau saya mengadakan kuis ya, biasanya kan ada yang mengadakan kuis tuh sebelum pra UTS. 5% saya ambil dari situ, artinya 5% untuk kuis, 30% untuk ujian UTS-nya. Misalnya gini, saya mengadakan kuis pra UTS-nya. Sebelum UTS ada mengadakan kuis. Nah, 5% untuk kuis, dan 30% untuk UTS-nya. Begitu juga dengan untuk UAS. 5% untuk kuis pra UAS-nya dan 30% untuk ujian akhir semesternya. Tuh. Jadi imbang. Kalau sudah imbang seperti ini, jika Anda gagal, salah satu saja UTS, UAS, ya gagal. Gagal di sini tahu artinya gagal apa ya? Taruhlah poin nilai Anda misalnya UTS Anda 30. Anda mau lulus nih. Saya mau lulus, Bu. Oke. Kalau Anda mau lulus, ya paling tidak nilai Anda, UAS Anda harus poin 100. Kalau dapat B. Tapi kalau misalnya UTS Anda di bawah 30, bisa lulus. Walaupun ujian Anda 100, paling B- atau C gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau B, ya 30, misal UTS Anda, UAS Anda harus 100, bersih 100. Nah, kalau kurang dari 100 boleh, Bu, bisa kurang dari 100, tapi posisi poin nilai Anda ya mungkin B- atau C gitu. Itu makanya karena posisi penilaian itu imbang, persentasenya UTS dengan UAS, otomatis Anda harus menyamakan kedua-duanya. Oh, saya sudah tinggi di UTS, terUAS gampang lah, rendah gitu. Oh, tidak bisa seperti itu. Nanti ujung-ujungnya setelah dikalkulasikan dengan sistem, ya jatuh-jatuhnya bisa gagal, bisa di posisi nilai C atau posisi nilai D atau posisi nilai B. Syukur-syukur kalau Anda bagus nilainya di UTS dan bagus di UAS, ya dapat posisi nilai B+, A-, A. Jadi kalau Anda ingin nilai bagus, ya usaha dari Anda sendiri, bukan dari saya Anda minta. Saya kan cuma sebagai ketok palu pemberi nilai. Selanjutnya saya serahkan ke Anda. Usaha Anda satu semester ini bagaimana? Itu yang bisa menjadi penilaian saya. Oke, satu itu untuk penilaian ya. Jadi di perkuliahan di kelas saya ini, itulah tata aturan mengenai tata krama di kelas seperti apa dan penilaian seperti apa. Jadi satu hal lagi ya yang saya sampaikan di sini, karena saya tidak mengadakan remed, artinya remedial, percuma juga. Remedial pun kalau saya laksanakan nilai paling tinggi C, ya nilai paling tinggi C. Tidak bisa B, tidak bisa C, tidak bisa B+, tidak bisa A-, tidak bisa A. Nilai paling tinggi C. Jadi saya tidak mengadakan remedial. Jadi nilai Anda hanya berdasarkan kemampuan Anda ujian, terus dari tugas-tugas. Jadi jangan berpikir hadir saya, Bu, kenapa saya gagal juga. Jangan kehadiran Anda yang Anda perjuangkan di sini. Tapi Anda hadir, ujian Anda masih nampak hasilnya dari kehadiran Anda di kelas itu. Percuma dong hadir,
hasil ujiannya jeblok gitu. Jadi kehadirannya diapain selama ini gitu. Makanya saya bilang tadi kan, walaupun Anda kuliah online, Anda tuh di posisi di ruangan, duduk di tempat, tidak kemana-mana, tidak lagi di jalan, tidak lagi membawa mobil atau membawa motor. Percayalah, kalau Anda di posisi itu, saya yakinkan, di tengah jalan, belum UTS Anda sudah mental duluan, artinya Anda sudah tidak bisa lanjut. Apalagi setelah keluar nilai UTS-nya rendah gitu. Berarti sih itu. Oke. Itu yang menjadi gambaran dari saya, ya. Gambaran dari saya mengenai tata cara dengan saya. Sebelum saya lanjut ke materi, ya, kan di awal ini kita kan tadi kan sudah bicara kontrak kuliah seperti apa, etika dan seperti apa. Kelas ini saya tanya ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang mau Cukup jelas, Bu. disampaikan? Kalau Saya tidak, Bu. jelas, kalau mau komplain di awal ini. Jadi kita bisa deal-dealnya enak. Apakah ada yang ada yang mau ditanyakan yang nggak serak? Bu, saya nggak serak dengan penilaian Ibu seperti itu. Maunya seperti ini, Bu. Atau mau presentasinya digeser dari sekarang, Dek, kita putuskan. Karena kalau sudah ujian berlangsung, ya hal-hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Yang penting kehadiran sama tugas itu nggak bisa lagi diganggu-gugat. Yang UTS sama UAS bisa. Kalau kamu mau buka posisi poin persentasenya. Jangan berpikir saya inilah Bu, kalau imbang seperti itu saya juga ragu. Jadinya ini enggak apa ya, istilahnya saya jadi bimbang Bu. Pokoknya saya di posisi UAS deh Bu, ditinggikan, posisi UTS yang direndahkan gitu. Walaupun UAS maupun UTS, saya rasa kalau soalnya sama-sama berat juga jadinya gitu. Tapi intinya belajar aja. Kalau Anda belajar, mungkin mudah bagi Anda. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini tadi hanya 2 orang yang menyampaikan pendapat dengan saya. Yang lainnya bagaimana? Apakah kelasnya cuma 2 orang ini saja? Sekitar 36 orang semuanya. Apakah 2 orang ini saja? Sudah dari saya sudah cukup jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Cukup jelas. Oke. Nanti salah satu perwakilan lah ya, ketua kelas. Jelas, Bu. Ya, ada ketua kelas dari grup ini. Nanti tolonglah bantu saya ya, data. Kan kalau misalnya jadi nanti kita hybrid learning ya, kita lihat sebulan ke depan ini, sebulan ini kita lihat dulu. Kalau jadi hybrid learning, kita mohon ya, kalau bisa sudah pada vaksin ya semuanya, vaksin tahap pertama lah minimal. Jangan sampai ada yang masih belum vaksin. Ini kita masih ada tenggang waktu dalam 1 bulan ini ya, 1 bulan ini kita lihat dulu. Kan tergantung keputusan pimpinan, warik 1 yang akan memberikan keputusan. Apakah online 1 semester atau hybrid learning yang akan dijalankan. Yang sesuai dengan ketentuan di awalnya itu di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya ya. Artinya minggu genap hybrid, minggu ganjil online gitu. Saya minta ketua kelas di kelas ini ya. Saya minta ketua kelas di kelas ini. Tolong didata nanti teman-temannya. Mana yang memilih onsite di kelas di minggu kedua. Mana yang memilih online pada minggu kedua. Nanti di rolling ya, bukan orang yang sama lagi. Di minggu keempat, tolong didata lagi. Orang yang sudah offline di minggu kedua, tentu dia online di minggu keempat. Jadi supaya rata. Ini kamu semuanya ada 36 orang ya. 36 orang berarti 50-50, ada 18 orang yang
online di minggu kedua, berarti ada 18 orang yang offline di minggu kedua. Begitu juga sebaliknya di minggu keempat. Itu nanti kalau ada pengumuman tentang hybrid ini. Sekarang kan kita masih online sampai minggu ketiga itu ya. Nanti minggu keempat dilihat lagi apakah sudah bisa dijalankan hybridnya atau tidak. Jadi tolong didata sama ketua kelasnya. Artinya merata lah. Ya, adil semua. Jadi nggak ada istilah online sama satu semester, tidak ada. Ya, jadi kita ikuti aturannya. Nanti tunggu pengumuman lagi. Untuk tunggu sementara sampai minggu ketiga kita di bulan September ini masih online dulu ya. Tolong nanti kita kasih datanya itu tolong di-share di tim sini atau bisa di WA ke saya. Nomor saya sudah ada kalau Anda lihat di tim itu sudah ada nomor handphone saya di situ. Nah, nanti tolong ya itu. Terus segala sesuatu pengumuman akan saya share di Teams ya. Dan hanya satu orang yang bisa berurusan dengan saya itu ketua kelas saja. Jadi nggak masing-masing Anda. Kalau masing-masing Anda ribet saya ngurusnya gitu. Jadi hanya satu orang saja gitu ya. Oke. Itu untuk ketentuan-ketentuan dari saya itu mengenai pembelajaran bagaimana tata cara pembelajaran di kelasnya saya gitu. Oke, lanjut kalau nggak ada pertanyaan, kalau cukup jelas, kalau bisa kan nanti kan pada kelamaan saya nunggunya, kalau bisa mahasiswanya sudah didata ya, didata hari ini kalau bisa sudah masuk ke saya ya. Siapa yang ketua kelas yang di sini volunteer, siapa ketua kelas di kelas F ini? Siapakah yang menjadi ketua kelas di grup ini? Di kelas F ini siapa yang bertindak sebagai ketua kelas? Oke, kalau belum ada berarti nanti tolong didata ya. Kalau bisa setelah kuliah dengan saya ini sudah ada filenya masuk ke saya gitu. Sudah bisa di WA ketua kelasnya ke saya gitu. Jadi masing-masing. Jadi ketua kelasnya saja yang berurusan dengan saya. Apapun itu perwakilan dari kelas, ketua kelasnya saja yang bisa berurusan dengan saya. Selebihnya kalau masing-masing Anda itu saya nggak bisa ladenin satu-satu. Saya hanya karena bisa membuat saya repot juga di WA kan error juga WA sebentar banyak mahasiswa yang mau WA. Jadi kalau ada apa-apa disampaikan melalui ketua kelas saja. Kalau misalnya terdesak misalnya pribadi takut ketua kelasnya tahu gitu boleh, tapi di Teams ya, di Teams saja ya, cek saya di Teams gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke materi ya. Materi saya yaitu saya minta mute dulu speakernya. Ada saya dan bagi siapa yang speakernya on, tolong di-mute dulu. Oke. Satu hal lagi, dalam ketika saya mengambil absen, itu saya minta Anda semuanya standby ya. Standby itu arti kata dengan perangkatnya 2 device. Ya, kalau Anda sudah punya laptop ya, sepertinya sudah ada pembagian laptop ya. Laptop dan handphone ya. Itu yang Anda gunakan. Kalau takutnya nanti ketika saya ngambil absen Anda jangan sampai nge-lag itu jaringannya. Saya hanya satu, ingat ya, tolong didengar baik-baik, dipasang kupingnya baik-baik. Saya hanya satu kali pemanggilan, ya. Satu kali pemanggilan absen. Jadi kalau namanya satu kali saya sebut tidak mendengar, makanya tadi saya sampaikan, Anda harus aktif device-nya 2 gitu ya. Kalau misalnya
takutnya bermasalah di mikrofonnya atau tampilan on kameranya gitu. Satu kali saya panggil langsung kameranya on. Kan gampang, kamera on itu kan tinggal centang yang bagian silang itu di tampilan video gitu. Ya, satu kali namanya saya panggil. Kalau tidak ada sahutan, berarti saya anggap alfa. Dan ketika saya panggil itu, saya minta posisi on kameranya di mana wajah yang tampak itu dari rambut sampai setengah badan, ya, dari rambut sampai setengah badan. Kenapa? Karena saya ingin memastikan apakah Anda berpakaian rapi, rambutnya rapi, pakai kemeja rapi gitu, ya. Jadi posisi kameranya on itu dari rambut sampai setengah badan. Jadi saya tidak mau ketika saya panggil hanya tampak rambut Anda saja, atau kening Anda saja, atau wajah Anda saja. Saya tidak mau. Sesuai dengan ketentuan saya, tadi kan saya mau di kelas saya semuanya rapi, pakai kemeja. Itu mohon. Dan jadi bagi yang wanita yang berjilbab ya, bagi wanita yang berjilbab, saya minta tolong, kalau sudah join kelas dengan saya, tolong jilbabnya dipasang. Jangan sampai, tunggu sebentar Bu, saya belum pasang jilbab Bu, lagi mau pasang jilbab. Jangan. Bagi wanita saya minta itu tolong jilbabnya jadi dipasang. Jadi saya tidak ada menunggu-nunggu lagi. Karena apa? Karena tadi, kalau sempat terjadi hybrid, otomatis kan makan waktu di absen itu. Sementara 2 SKS yang semulanya 100 menit, 40 menitnya Anda yang mandiri, 60 menitnya saya menyampaikan materi. Tidak mungkin saya harus habis waktu dalam absensi. Karena untuk mengabsensi mahasiswa saja itu butuh waktu 30 menit. Kalau dihitung-hitung misalnya, kalau 60 menit, itu 30 menit saja saya mengajar. Apa yang bisa saya sampaikan dalam 30 menit itu? Kalau saya sih dosen sih oke aja. Tapi Anda, apakah paham dengan waktu sesingkat itu? Makanya saya bilang tadi, mohon sudah standby. Bagi yang online ya, misalnya kalau kita sempat jadi hybrid learning bagi separuh online, separuh ada di kelas. Nah, yang online saya minta itu sudah standby. Jangan saya lama waktu di absensi karena menunggu Anda karena ngelek-ngelek gitu. Kalau nggak tahu kuliah, tolong di masalah jaringan tolong tuh sudah beres lah, tidak ada kendala gitu. Tapi kecuali jaringannya satu daerah dia saja, nah, seperti kejadian di Papua tahun lalu kan, di Papua terjadi kendala, fiber optiknya bermasalah, ya oke, itu nggak apa-apa, itu kan masalah umum, tapi kalau cuma hanya di HP Anda ya seharusnya Anda putar otak seperti apa gitu. Saya tahu pasti ada yang Anda yang berkecukupan pasti di rumahnya ada WiFi ID atau IndiHome gitu ya. Tapi kalau Anda yang terasa kurang pasti mengandalkan setting di handphone. Saya tahu itu. Makanya dari itu waktunya banyak diminimalkan gitu. Oke. Itu untuk penyampaian dari saya ya. Jadi mohon jangan habis waktu hanya untuk absensi saja ya. Oke, tuh. Sekarang karena ini masih kuliah perdana, tadi sudah tata aturan, kita masuk ke materi. Materi di sini karena dituntut ke mahasiswa lebih banyak mandirinya ya. Berarti dalam penyampaian materi saya untuk perkuliahan ini yang di awal ini kita membahas tentang konsep dari probabilitas itu. Ya. Konsep dari probabilitas itu seperti apa?
uh, itu menjadi tugas Anda. Apa sih beda probabilitas dan statistik? Jadi tolong dicatat, ya, tolong dicatat tugas Anda di awal perkuliahan. Dengan saya, masing-masing Anda ya, masing-masing Anda tolong dicatat, masing-masing Anda. Tugasnya yaitu pertama mencari tentang apa itu probabilitas dan apa itu statistik. Ya, apa itu probabilitas dan apa itu statistik. Itu tidak saja sebatas definisi. Saya minta Anda mencari materinya, Anda pelajari dulu itu sedetail-detailnya. Ya, jadi tidak sebatas dengan definisi. Kadang kan mahasiswa kalau saya suruh apa itu probabilitas, apa itu statistik, hanya definisi saja. Tidak. Probabilitas itu seperti apa yang dibahas, apa definisinya, apa-apa saja yang dibahas dalam probabilitas itu. Apa sih contohnya gitu. Begitu juga dengan statistik. Apa definisi statistik? Apa-apa saja yang dibahas dalam statistik itu. Dan apa contohnya gitu. Jadi saya minta detail. Kenapa? Ini di awal untuk pemahaman Anda tentang probabilitas dan statistik. Jadi saya minta detail mengenai pengetahuan Anda tentang ini. Jadi mohon dicatat di buku catatan, bukan di kertas lembar ya, di buku catatan. Nanti akan saya beritahu kapan dikumpulkan. Nah, apakah sehari sebelum perkuliahan kita atau beberapa jam sebelum perkuliahan kita mulai. Intinya Anda kerjakan itu dulu. Ya, itu tugas perdana dari saya. Ya, cukup tentang probabilitas dan statistik. Dan Anda tahu apa sih beda keduanya gitu. Tuh. Jadi mohon semuanya dicatat baik-baik. Terus itu mengenai definisi probabilitas, apa itu mengenai probabilitas dan statistik ya. Tuh. Itu dulu. Intinya Anda harus paham di mana sih perbedaan probabilitas dan statistik itu berbeda, itu tidak sama. Baik dalam perhitungannya, walaupun dia satu judul di mana-mana pun dalam bukunya, tapi itu dua hal yang berbeda. Jadi perbedaan itu Anda harus jelas. Jadi kalau ketika ditanya orang apa sih beda probabilitas dan statistik, Anda sudah tahu gitu. Ya, mohon masing-masing Anda itu dikerjakan. Kalau bisa pengerjaannya sendiri-sendiri, tidak mencontek dari teman. Kenapa? Ketika minggu depan saya masuk, saya bisa mencabut nama-nama terserah. Saya nggak tahu siapa mungkin yang dapat giliran dari saya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya nggak tahu. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Mohon. Karena ada penilaian dari saya. Ya, jadi mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa sih probabilitas itu? Apa sih yang dibahas di dalamnya itu? Jadi dengan statistik. Oke. Masalah probabilitas dan statistik ini sebenarnya bukan masalah hal baru ya. Artinya Anda dulu mungkin sudah pernah juga mempelajarinya itu di kelas pelajaran di kelas 11 SMA, artinya kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Itu yang kalau siapa yang pernah membahas, kalau yang IPA ya, ini matematika IPA ini dulu biasanya. Tapi nggak IPA juga, matematika dasar ada juga mengenai biasanya mengenai peluang ya. Pasti Anda berpikir kalau probabilitas dan statistik itu bicara peluang. Ya memang bicara peluang, tapi peluang ini di posisi mana? Apakah di posisi termasuk probabilitas kah? Apakah di posisi termasuk statistik? Nah, di situ yang makanya saya minta Anda mencari sedetail-detailnya. Jadi jangan sekedar tugas definisi aja udah selesai, tidak. Karena di situ Anda itu membedakan dua kata ini di mana perbedaannya.
Kadang orang bicara probabilitas dan statistik itu bicara peluang. Tapi peluang itu di mananya? Apakah masuk ke dalam probabilitas kah? Atau masuk ke dalam statistik? Nah, tuh. Mungkin dulu yang berasal dari SMA ya. Saya kalau SMK saya nggak tahu. Apakah mungkin dipelajari di matematika dasar? Pernah mungkin mendapatkan mengenai rata-rata, ya rata-rata atau istilah lainnya itu adalah min, rata-rata, modus, gitu ya, nilai yang sering muncul, atau standar deviasi, gitu. Nah, mungkin pernah Anda dapatkan. Nah, itu merupakan salah satu masuk ke dalam probabilitas statistik, tapi saya tidak mau memberikan jawaban sekarang, Anda yang mencari. Itu masuk ke kemana? Ke probabilitasnya kah atau ke statistiknya? Nah, itu dulu yang Anda pahami, Anda cari perbedaannya. Makanya untuk memahami ini ya konsep dasarnya Anda harus dulu tentang probabilitas dan statistik. Jadi mohon tugasnya jangan sekedar tugas saja gitu. Oke. Jadi untuk kalau bisa ada dengan contoh-contoh soalnya sekalian ya. Jadi Anda bisa tahu, oh ini probabilitas, ini contoh soalnya seperti ini statistik contoh soalnya seperti ini gitu. Itu tugas Anda di rumah. Oke, itu tugas awal dulu. Jadi untuk istilahnya untuk menggali pengetahuan Anda tentang probabilitas dan statistik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mengenai tugas yang Ibu berikan di awal perkuliahan perdana ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Kalau cukup Dari jelas saya berarti, cukup jelas, Bu. berarti bisa ngerjainnya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin hal-hal yang seharusnya sudah saya sampaikan ya di awal. Cuma tugas ketua kelasnya nanti ya, ketua kelasnya nanti mendata mahasiswa-mahasiswa yang pelaksanaan online ataupun onsite ya, itu tergantung tugas dari ketua kelasnya nanti. Intinya datanya kalau bisa sudah masuk ke saya hari ini. Oke, untuk perkuliahan perdana ini saya hanya bisa menyampaikan itu. Mungkin minggu depan kita sudah masuk ke materi tentang probabilitas dan statistik seperti apa sih. Makanya itu saya kasih tugas Anda dulu. Artinya saya tanya jawab dulu dengan Anda. Dan saya nggak tahu, saya akan milihnya acak. Siapa yang terpilih nggak tahu saya. Yang pasti saya minta Anda, masing-masing Anda, mengerjakannya semaksimal. Kalau bisa detail, artinya apa? Saya bisa tahu siapa sih yang serius dengan saya kuliah, siapa yang tidak serius gitu. Jadi saya mohon kalau bisa sendiri-sendiri. Jangan jangan mengharapkan teman ya. Karena ini kan materi tentang ini banyak di Google ya. Arti kata, kalaupun Anda mau cari di Google, kalau bisa jangan dari Wikipedia atau dari blog, jangan. Karena itu belum tentu sumber terpercaya. Belum tentu orang yang membuat di Wikipedia atau di blog itu bahannya benar gitu. Kalau bisa bahannya dari jurnal atau dari buku, ya. Tuh kalau bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya langsung aja ya, karena ini waktunya kan tadi saya sudah mulai di jam 1 ya, walaupun lewat sedikit ya. Yang pasti saya sudah lebih dari sejam lebih ya saya. Karena ini saya ingin uji coba ya, bagaimana. Ini kebetulan online bisa. Kalau misalnya hybrid learning berarti
bayangkan bagaimana sistem pengabsenannya. Karena saya butuh kan yang di rumah itu kan, atau yang online yang milih sistemnya online itu kan saya butuh waktu juga untuk manggil namanya. Apalagi belum jaringannya yang masalah gitu. Kalau bisa ya, ke ketua kelasnya saya minta penyusunan teman-temannya di kelas itu kalau bisa maksimal. Ya kalau untuk kelas ya kita kan kelasnya di 1006 yaitu ya paling tidak 20 ya, 25 lah maksimal, 25 atau 20. Yang pasti didata dulu mahasiswa yang mana teman-temannya yang mau online atau onsite di minggu kedua atau minggu keempat gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sampaikan di sini apa-apa sih yang mau dibahas di probabilitas ini ya. Saya mau sampaikan dulu. Walaupun belum saya share ya LPS-nya, tapi saya mau sampaikan yang menjadi pembahasan di probabilitas ini adalah itu mengenai tentang pembahasan tentang distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi nanti akan saya jelaskan. Tapi sekarang kita masuk dengan tugas itu dulu yang saya minta dengan tugas tentang probabilitas dan statistik dulu. Terus yang mengenai ukuran statistik bagi data, apa saja itu ukuran statistik bagi data. Terus itu yang termasuk dalam statistik ya. Ini kalau yang termasuk dalam probabilitas itu mengenai beberapa distribusi teoritis. So, ada pendugaan, ada pengujian hipotesa, regresi dan kolerasi gitu. Nah, makanya dari bahan materinya saja sudah terjadi perbedaan. Jadi pasti ada perbedaan antara probabilitas dan statistik. Itu bukan dua hal yang digabung menjadi satu, tapi dua hal yang dibedakan gitu. Nah, soalnya apa yang mau dibahas di dalam probabilitas dan apa yang mau dibahas di statistik itu ada perbedaan, tidak akan sama. Statistik membahas apa, sedangkan probabilitas membahas apa gitu. Oke. Selanjutnya karena sudah saya sampaikan tadi sedikit clue yang akan dipelajari di probabilitas selama 1 semester ini. Kalau bisa dari Andanya juga ada ya. Yang namanya kita terbatas dengan waktu, tidak mungkin kan penyampaiannya dari dosen semua, pasti juga ada dari mahasiswa. Oke, sebagai gambaran mungkin untuk UTS ini saya mungkin hanya karena judulnya probabilitas dan statistik mungkin sampai untuk bahan UTS ini mungkin hanya membahas masalah statistik saja. Tapi jika misalnya waktunya masih berlebih, tidak kemungkinan juga membahas masalah probabilitas. Karena kalau kita lempar mengenai probabilitas semuanya setelah UTS, itu tidak mungkin karena konsepnya banyak, ya materinya banyak. Jadi mungkin bisa terjalankan separuh sebelum UTS atau terjalankan separuh lagi setelah UTS, atau bisa juga keseluruhannya, tergantung waktu nanti. Karena kan tadi kan kalau misalnya terjadi hibrid, otomatis waktu di kelas itu tidak banyak, ditambah waktu absensi, belum lagi tata krama masuk kelas yang butuh waktu gitu. Nah, sendiri juga meragukan apakah hybrid learning itu bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih, kalau sebagai pengajar saya di sini saya lebih baik online ya. Kalau online kan bisa kita full 100 menit, tapi kalau hybrid otomatis biarpun yang memilih online tetap dia 60 menit juga karena disesuaikan dengan yang di kelas gitu. Yang memilih offline gitu. Nah, itulah gambaran dari saya ya, gambaran dari saya tentang hybrid seperti apa. Jadi jangan salah kaprah lagi. Oh, kan online saya Bu, saya kan bisa 1 menit kata Anda, tapi teman Anda di kelas nggak mungkin selesai duluan selama lebih 60 cepat 60 menit. Sisanya 40 menit Anda masih bisa menikmati, sementara teman Anda tidak bisa, tidak sama-sama imbang.
kata-kata imbang dalam mengikuti kelas dengan saya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas sama sekali, baik dengan tugas atau apapun itu, saya mau pengambilan absen ya. Kalau pengambilan absen ini otomatis, tadi 1 kali nama saya panggil, 1 kali nama, mohon standby di tempat ya. 1 kali nama Ibu panggil itu mohon standby di tempat. Biar mudah bagi saya dalam mengambil absensi ya. Mohon yang masih di awal ini masih senang-senang di awal, mohon tolong hal-hal yang demikian sudah kamu inilah ya, kamu kurangi lah ya. Oke, jadi tadi clue-nya sudah saya sampaikan. Sekarang saya mau dulu buka anjungan dulu ya untuk mengambil absen Anda. Siap-siap ya, namanya saya panggil. Nama, bagi namanya saya panggil on kamera. Saya nggak tunggu waktu lama-lama. Mohon untuk segera apa ya, respon cepat gitu, artinya respon cepat. Oke. Bagi namanya Ibu panggil, mohon on kamera ya. On kamera 1 kali. Saya memanggil 1 kali pemanggilan. Dwi Tarasinta. Hadir, Bu. Oke, Dwi sekarang ini di mana? Masih di kampung? Di Jakarta, Bu. Udah di Jakarta. Kamu sudah vaksin tahap pertama, Dek? Udah, Bu. Oke, mudah-mudahan kamu bisa ya nanti mengikuti hybrid learning ya. Oke, terima kasih Dwi atas kehadirannya. Silakan kamera. Saya lanjut ke Putri Prasetya Larasati. Ya, Putri. Hadir, Bu. Sehat, Putri? Alhamdulillah sehat, Bu. Putri sekarang posisinya di Jakarta atau masih di kampung? Saya di Bekasi, Bu. Oh, Putri di Bekasi. Iya. Oke, sudah vaksin, Putri? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, Putri. Semoga sehat selalu. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut ke Hamzahas. Hadir, Bu. Hamzahas, oke. Kabarnya bagaimana, Dek? Kamu ada sehat? Iya, Bu. Sehat, Bu. Hamzahas posisinya di mana? Sudah di Jakarta atau masih di kampung? Iya, Bu. Udah di Jakarta, Bu. Oke, di Jakarta sudah vaksin, Hamzahas? Iya, Bu. Sudah. Nah, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan perdana hari ini. Saya lanjut ke Yeheskel Tandiopang. Hadir, Bu. Oke, Yeheskel sekarang sudah di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Bu. Oke. Yeheskel sudahkah melaksanakan vaksinasi? Sudah, Bu. Sudah 2 dosis, Bu. Oke. Mudah-mudahan kamu bisa ke Jakarta ya nanti ya pada pelaksanaan hybrid learning ya. Oke, Yeheskel ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya lanjut ke Anisesta Ciandini. Halo, Bu.
Iya, Ya, hadir, Bu. Neta, ya. Halo, Bu. Bisa on kamera. Nah, Bu. Kecil, Bu. Maaf. Bisa on kamera. Sudah on kamera saya, Bu. Bagi saya belum kelihatan yang di saya. Bentar, Bu. Oh ya, saya Sudah. sampaikan ya semuanya. Tolong ya sebentar ya Anisesta, saya potong dulu Iya, sebentar. Bu. Saya sampaikan semuanya ya, mohon sekali. Tampilan foto di Teams-nya tolonglah dirubah ke foto Anda ya. Jangan ada tampilannya tangan saja atau kaki saja atau gambar kartunis atau mobil, jangan. Kan Anda kan bukan mobil, bukan kaki, tapi Anda seorang manusia diberi wajah cantik, diberi wajah ganteng. Tolong tampilan foto di Teams-nya tolong dirubah tampilan foto ya. Anda kan pasti sudah foto juga kan, pakai baju alma mater, tolong tampilan foto kalau bisa. Jadi kan saya bisa kenal. Oh, kalau Anda satu waktu mau chat saya melalui Teams, saya bisa tahu, oh ini wajahnya gitu loh. Kalau mobil saja tampilannya, tentu saya nggak tahu gimana wajah orangnya. Ya, mohon ya, untuk kalau bisa mulai hari ini sudah dirubah tampilan gambarnya, tampilan fotonya di Teams. Kenapa? Kita kan para dosen juga ingin tahu, ingin mengenal. Bukan wajah saya saja yang Anda tahu, tapi wajah Anda juga saya perlu tahu. Ya mohon yang aneh-aneh itu tampilannya tolong dirubah ke foto Anda. Ya, oke. Saya minta kalau bisa sudah hari ini sudah dirubah, minggu depan saya ketemu, saya panggil, itu sudah bisa saya lihat. Nah, jadi saya tidak lihat wajah Anda secara real, tapi lihat wajah Anda di foto juga iya. Ya, tolong semuanya, tolong dirubah itu. Oke, Anisesta, silahkan. Hadir, Bu. Belum kelihatan sama Ibu tampilan kamu, Anisesta. Saya sudah on cam, Bu, di saya tapi. Belum kan? Oke, udah. Terima kasih. Kamu Sama-sama, kamu masih di kampung atau di Jakarta? Saya orang Jakarta, Bu, asli. Jakarta. Udah vaksin? Sudah, Bu. Sudah 2 dosis. Oke. Terima kasih ya atas kehadirannya pada perkuliahan perdana hari ini. Moga-mogahan kamu sehat selalu dan bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya dengan saya. Saya lanjutkan ke Baik, terima kasih, Bu. Zaidan Silmi Lubis. Hadir, Bu. Apa Zaidan? Kamu udah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Zaidan sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau di kampung? Di Karawang, Bu. Rumah Di saudara. Karawang. Zaidan sudah vaksin? Udah, Bu. Udah 2 dosis. Sudah 2 dosis. Oke, mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan perdana dengan saya pada hari ini. Oke, lanjut. Wildan Bagas Pratama J.F. Apa ini J.F ini di sini? Oh, Wildan Bagas. Ya, oke, silakan Wildan. Oke. Kamu sudah di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Bu. Belum ke Jakarta. Kamu sudah vaksin kah? Sudah, Ibu. Sudah 2 dosis. Ya, oke. Suatu waktu nanti kalau diminta, kalau hybrid, berarti kamu sudah harus ke Jakarta, sudah bisa ya. Insya Allah siap, Bu. Nunggu keputusan dari Oke. kampus saja. Ya, intinya itu. Kita mengikuti aturan yang apa yang dikeluarkan kampus, ya. Jadi nggak bisa selamanya online juga ya. Oke, semoga sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya dengan saya pada hari ini. Oke, saya lanjut ke Rizky. Ya, Rizky Ramadoni Sihombing. Hadir, Bu. Silakan Rizky, on kamera. Sudah, Bu. Di Ibu belum kelihatan. Mungkin sepertinya ada gangguan di kamu. Coba. Oke, Rizky. Rizky sudah di Jakarta atau masih di kampung? Sudah, Bu. Sudah di Jakarta. Oke, apakah kamu sudah vaksin? Sudah dosis kedua, Bu. Sudah selesai. Oke, semoga kamu sehat selalu ya. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan dengan saya pada hari ini. Oke, saya lanjut ke
Refki Miftahul Jannah. Ya, Bu. On kamera, Sudah, Bu. Ibu belum kelihatan. Sudah, Bu. Sudah di Jakarta atau masih di kampung, Dek? Di kampung, Bu. Kampung. Sudah vaksin kah kamu? Sudah, Bu. Mudah-mudahan bisa ke Jakarta ya. Bu. Mengikuti program hidup ini, kita tunggu keputusan dari kampus. Apapun itu, kita harus patuh ya, apapun keputusan dari kampus. Oke, terima kasih ya Reski atas kehadirannya pada perkuliahan perdana dengan saya hari ini. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya, supaya bisa lancar mengikuti perkuliahan dengan Ibu. Oke, saya lanjut dengan Gusnul Tambunan. Hadir, Bu. Oke, Gusril, sehat kamu, Dek? Iya, Bu. Sehat, Bu. Kamu posisinya di Jakarta atau masih di kampung? Oke, Gusril sudahkah vaksinasi? Baru vaksin yang pertama, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu bisa nanti ke Jakarta ya, dan sudah melaksanakan vaksin kedua juga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bu Sril. Oke, lanjut ke Gina Amalia Firdaus. Halo Gina. Hadir, Bu. Gina lagi di Hadir, mana Bu. ya? Lagi di rumah, Bu, di kampung. Di kampung. Oke, Gina sudah vaksin? Sudah, Bu, sudah 2-2. Dosis 1-2. Oke, mudah-mudahan Gina bisa ke Jakarta ya. Kalau Ya, jika Bu. terjadi nanti pilihan hybrid learning-nya, mudah-mudahan Gina bisa ke Jakarta. Semoga Gina sehat selalu ya, dan bisa lancar mengikuti perkuliahan sampai satu semester ini. Oke, terima kasih Gina atas kehadirannya. Terima Kita lanjut kasih, ke Bu. Kesempatan Ramayani. Hadir, Bu. Kesempatan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Fatan, apakah kamu sudah berada di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Bu. Masih di kampung. Kamu sudah vaksinasi? Baru dosis 1, Bu. Mudah-mudahan bisa lancar sampai tahap kedua ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan kamu bisa ke Jakarta nanti pada saat pengumuman dari kampus bisa perkuliahan hybrid learning. Semoga Iya, Bu. selalu dan sampai ketemu di Jakarta nantinya. Moga-moga lancar ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini, Fatan. Iya, Bu. Oke, saya lanjut ke Ahmad Setiadi. Hadir, Ibu. Oke, Ahmad, apa kabar Ahmad? Alhamdulillah baik, Baik. Bu. Oke, apakah Ahmad posisinya sudah di Jakarta atau masih di kampung? Sudah di Jakarta, Bu. Jakarta. Sudah vaksin Ahmad? Sudah, Bu. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat, Bu. Terima kasih atas kehadirannya dengan perkuliahan perdana dengan Ibu hari ini ya. Ibu Ya, Bu. lanjut ke Riastri Rahmaning Tias Setiabudi. Hadir, Ibu. Apa kabarnya Riastri? Ya. Alhamdulillah baik, Ibu. Apakah Riastri sudah di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Ibu. Apakah Riastri sudah melaksanakan vaksinasi? Sudah, baru dosis pertama. Mudah-mudahan lancar sampai tahap kedua ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Semoga bisa ke Jakarta pada saat waktu dan ditentukan tentang hidup learning oleh kampus ya. Terima kasih Resi atas kehadiran perkuliahannya pada hari ini. Joshua Stevi Timothy Kastanja. Hadir, Bu.
Bagaimana kabar kamu, Joshua? Baik, Bu. Kamu sudah vaksinasi? Udah, Bu. Kamu sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau masih di kampung? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Bisa lancar mengikuti perkuliahan dengan saya sampai akhir semester. Terima kasih Joshua atas kehadirannya pada perkuliahan perdana ini. Oke, lanjut ke Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bu. Apa kabar kamu, Yusuf? Bagaimana kabar kamu, Yusuf? Ada baik? Ada sehat saja? Yusuf, ada terdengar suara ibu? Yusuf, Kenapa, Bu? suara saya ada terdengar dengan jelas. Kabar kamu bagaimana? Apakah kamu ada dalam keadaan sehat? Bu, suaranya putus-putus. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah Ada kamu... suara. Oke, kamu sekarang posisinya di Jakarta atau di kampung? Di rumah, Bu. Maksudnya ibu, kamu posisinya di Jakarta atau di kampung? Saya di Bekasi, Bu. Oh, di Bekasi. Oke, Iya, Bu. apakah kamu sudah vaksin? Sudah, Bu. Oke, mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Amin, Oke, Bu. terima kasih Yusuf sudah hadir Sama. di perkuliahan. Ibu lanjut ke Eliezer Neisha Budianto. Ini gimana bacanya, saya susah nih. Eliezer Nisal atau Nisal? Eliezer Nisal Budianto, Bu. Ya, namanya bagus ya. Ya, makasih, Bu. Kamu posisinya di Jakarta atau masih di kampung, Dek? Jabodetabek, Bu, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kamu sudah vaksin kah? Puji Tuhan udah 2 kali, Bu. Ini saya panggilnya apa nih? Saya susah nanti. Kalau panggil nama kamu apa? Panggilnya Nisal aja, Bu. Oh, Nisa. Nah, mudah-mudahan kamu sehat selalu ya, bisa mengikuti Amin, Bu. perkuliahan saya dengan lancar. Amin. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya pada kuliah perdana ini. Saya lanjut ke Muhammad Fikri Sodikin. Muhammad Fikri, apakah suara ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Muhammad Fikri sudah ada di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Bu. Sudah vaksin kah? Baru dosis pertama, Bu. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ya lancar ke dosis keduanya. Iya, Bu. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan di Jakarta ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Saya lanjut ke Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan, bagaimana kabarnya? Ada sehat? Ada sehat? Ya, sehat, Bu. Oke, kamu sudah vaksin kah? Vaksin sudah, Bu. Sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung sekarang. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya, Ya, dan Bu. bisa mengikuti kuliahan ke Jakarta ya. Ya, Bu. Sampai Makasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan perdana hari ini. Saya lanjut ke Antonius Januario. Hadir, Bu. Oke, Antonius, apa kabarnya? Ada sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Oke, Antonius sudah vaksin kah? Puji Tuhan sudah, Bu. Kedua kali, Bu. Oke. Mudah-mudahan posisi kamu sekarang di mana? Di Jakarta atau di kampung? Lagi di kampung, Bu. Mudah-mudahan bisa ke Jakarta ya, mengikuti perkuliahan. Nanti kalau jika ketentuan dari kampus sudah keluar tentang hybrid learning,
Oke, terima kasih Antonius atas kehadirannya pada pukulan saya pada hari ini. Lanjut ke Rumania Adelia. Hadir, Bu. Oke, Rumania sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Rumania sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau masih di kampung? Saya masih di kampung, Bu. Sudah vaksin ke Rumania? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rumania bisa ke Jakarta ya, nanti mengikuti perkuliahan kalau memang misalnya ada sistem hybrid learning. Oke, terima kasih Rumania atas kehadirannya. Lanjut ke Muhammad Sandi Restiawan. Nama yang saya panggil adakah orangnya? Nggak hadir ya? Oke, nggak hadir ya? Tidak hadir. Oke. Ada. Oke. Suara kamu mana, Dek? Suaranya nggak kedengaran sama Ibu. Suaranya, nggak kedengaran suaranya. Masih belum kedengaran. Suara Ibu kedengaran nggak? Suaranya belum kedengaran. Sudah kedengaran, Bu. Sudah, oke. Muhammad Sandi Restiawan. Kamu sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau di kampung? Masih di kampung, Bu. Kamu sudah vaksin? Sudah, Bu. Semoga kamu sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan ke Jakarta ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan perdana hari ini. Oke, lanjut ke Miftahul Akmal Situmeang. Hadir, Bu. Oke, Miftahul, kamu posisinya di mana sekarang? Di Jakarta atau masih di kampung? Kampung, Bu. Kampung. Kamu sudah vaksin? Sudah, Bu. Sudah. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti perkuliahan ke Jakarta ya. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Dan Ahmad Mahfud. Hadir, Bu. Adan, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Adan sudah vaksin kah? Sudah, Bu, 2 dosis. Oke. Adan sekarang di mana? Lagi di Jakarta atau masih di kampung? Sudah di Jakarta. Oke. Semoga Adan sehat selalu ya. Terima kasih Adan sudah menghadiri perkuliahan perdana dengan Ibu. Oke. Terima kasih. Tarsa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Tarsa, apa kabarnya? Ada sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Tarsa sekarang di mana? Lagi di kampung atau di Jakarta? Di Jakarta, Bu. Tarsa sudah vaksin kah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Mudah-mudahan Tarisa sehat selalu ya. Terima kasih Tarisa sudah menghadiri perkuliahan perdana hari ini. Terima kasih juga, Bu. Lanjut ke Bidara Paraswati Putri. Hadir, Bu. Apa kabarnya Bidara? Kamu ada Baik, sehat? Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kamu sudah vaksin Bidara? Sudah, Bu. Sudah lengkap. Kamu sekarang lagi posisinya di Jakarta atau masih di kampung, Dek? Aku di Jakarta, Bu. Jakarta. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Terima kasih Bidara sudah hadir di perkuliahan perdana hari ini dengan Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut ke Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu.
Safina, apa kabarnya? Baik, Bu. Oke. Apa kamu? Safina, Mohon maaf, Bu, suara kecil. Safina, apakah Safina sudah melaksanakan vaksin? Oh, sudah, Ibu. Safina sekarang posisinya lagi di Jakarta atau di kampung? Oh, saya sudah di Jakarta, Ibu. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Terima kasih Safina sudah menghadiri perkuliahan perdana dengan saya. Oke, lanjut ke Fajar Faizin. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Ibu. Pak. Belum tampil kameranya, belum on Fajar. Udah, Bu. Saya udah on cam, Bu. Ini sama Ibu belum? Oke, Fajar. Sehat kamu, Fajar? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sudah vaksin? Sudah, Ibu. Sekarang lagi di mana? Di Jakarta atau masih di kampung? Di kampung, Bu. Mudah-mudahan bisa ke Jakarta nantinya ya. Terima kasih, Ya, Bu. Fajar sudah hadir di perkuliahan perdana hari ini. Sehat-sehat selalu. Lanjut ke Fram. Ariel A. Manurung. Hadir, Bu. Belum on kameranya. Sudah, Bu. Fram, belum on kamera kamu. Oke. Fram, Ya, Bu. bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Oke, Fram. Fram sekarang di mana? Sudah di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung. Sudah vaksin, Fram? Oh, sudah 2 kali, Bu. Oke. Terima kasih, Fram. Sudah hadir di perkuliahan Ibu pada hari ini. Semoga kamu sehat selalu ya, Fram ya. Amin, Bu. Terima kasih. Oke, lanjut ke Fauzi Nur Rabbani. Hadir, Ibu. Fauzi Nur Rabbani. Kameranya Bu. mana? Belum kan Fauzi itu, Fauzi. Ya, Bu. Oh, kamu sudah di Jakarta atau masih di kampung, Fauzi? Masih di kampung, Bu. Masih di kampung. Sudah vaksin? Sudah. Oke. Semoga nanti bisa ke Jakarta ya. Sehat selalu. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan perdana dengan Ibu pada hari ini. Iya, Bu. Lanjut. Nih, namanya Mangaratua Simatupang. Hadir, Ibu. Oke, Mangaratua Simatupang. Oke, apa kabarmu, Dek? Kabar baik, Ibu. Puji Tuhan. Oke. Sudah vaksin? Sudah, Ibu, tapi masih dosis pertama. Masih dosis pertama. Yang penting sudah vaksin dulu ya tahap pertama. Oke, mudah-mudahan lancar sampai vaksin tahap kedua ya. Amin, Ibu. Sekarang posisinya sudah di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Ibu. Nanti tunggu pengumuman di kampus baru balik. Oke, mudah-mudahan kamu bisa ke Jakarta nanti ya pada saat pengumuman hybrid learning-nya diumumkan. Oke, terima kasih Mangaratua. Semoga Ya, sehat Ibu. selalu. Ibu, makasih juga, Bu. Kami Anggraini. Hadir, Bu. Oke, Asami, apa kabarnya Asami? Baik, alhamdulillah, Bu. Asami sekarang posisinya di mana? Sudah di Jakarta atau masih di kampung? Saya masih di kampung, Bu. Oke, sudah vaksin Asami? Saya belum vaksin, Bu. Oh, belum vaksin. Oh, tapi kamu ada niat mau vaksin kan? Iya, Bu, karena emang baru sembuh, jadi bulan Oktober baru bisa vaksin, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu jangan sampai terkendala masuk kampus pada saat nanti pengumuman hybrid learning, kamu harus ke kampus, jadi susah karena kamu belum vaksin. Ya, oke, Asami. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Amin, Bu. atas Terima kasih, Bu. Oke, saya lanjut ke Kevin
Kevin Arianto Rumah Korbo. Hadir, Bu. Sehat, Kevin? Sehat, Bu. Kevin sekarang posisinya di mana? Di Jakarta atau masih di kampung? Saya sekarang masih berada di kampung ini, Bu. Sudah vaksin? Sudah, Bu. Oke. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan perdana dengan saya pada hari ini. Lanjut ke Ali Yahya T. Hadir, Bu. Ali Yahya. Ali sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Ali sudah vaksin? Sudah, Bu. 2 kali. Sekarang lagi di mana posisinya? Di Jakarta atau masih di kampung? Masih di kampung, Bu. Mudah-mudahan Ali sehat selalu ya, bisa nanti ke Jakarta pada waktunya. Terima kasih Ali sudah hadir di perkuliahan perdana hari ini dengan saya. Oke, lanjut ke Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Nadila sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nadila sekarang posisinya di mana? Di kampung atau di Jakarta? Masih di kampung, Bu. Sudah vaksin Nadila? Sudah, Bu. Sudah vaksin pertama dan kedua, Bu. Oke, Nadila. Semoga Nadila sehat selalu ya. Terima kasih Nadila sudah hadir di perkuliahan perdana dengan Ibu pada hari ini. Makasih, Bu. Lanjut ke Japarista Tambah Tua Damani. Hadir, Bu. Nah, ini Japarista ini, Ibu panggilnya siapa ini? Paris, Bu. Oh, panggilnya Paris. Oke deh. Paris, sehat? Sehat, Bu. Sudah vaksin? Sudah vaksin 1-2, Bu. Oke. Domisili sekarang ini di Jakarta atau masih di kampung? Di kampung, Bu. Mudah-mudahan Paris bisa ke Jakarta ya. Siap, Bu. Sehat selalu. Terima kasih Paris sudah datang di perkuliahan perdana hari ini. Oke. Terakhir, Noval Lutfi Rapani. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Iya, Bu. Sehat, Noval? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah vaksin? Sudah lengkap, Bu. Oke. Sekarang posisi di mana? Domisili di Jakarta, sudah di Jakarta atau masih di kampung? Saya masih di Bekasi, Bu. Oh, Bekasi, dekat ini Bekasi. Iya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Noval sudah hadir di perkuliahan perdana hari ini. Iya, semoga Bu, Noval kasih, selalu. Amin. Ibu juga, Bu. Ya, terima kasih Noval atas doanya. Oke, semuanya sudah Ibu absen ya. Berarti alhamdulillah lengkap semuanya hadir pada perkuliahan perdana. Mudah-mudahan lengkap semua ya, selalu hadir sampai perkuliahan akhir. Jadi nggak susah mengikuti materi yang disampaikan nantinya. Oke, karena waktunya juga sudah lewat ya. Seharusnya kan 2.40 ya. Ini 2.49 lebih 6 menit. Ibu akhiri ya perkuliahan hari ini. Mohon tugasnya jangan lupa dikerjakan dan apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini mohon direnungkan dan mohon diingat jangan sampai lupa lagi. Oke, terima kasih Ibu sampaikan telah hadir pada perkuliahan perdana. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ibu izin dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.